Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jan Mirdad, absen 08, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas mereview jurnal Pendidikan Agama Islam dan Taklim yang berjudul Tasawuf sebagai upaya membersihkan hati guna mencapai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Akhlak Tasawuf. Berbicara tentang tasawuf, erat kaitannya dengan masalah hati, karena hati merupakan objek kajian dari tasawuf itu sendiri. Hati memegang peranan penting bagi manusia, karena baik buruknya manusia tergantung kepada apa yang ada dalam hatinya. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadisnya. Allah tidak melihat seseorang itu kepada jasad dan bentuk tubuhnya, melainkan Allah melihat apa yang ada dalam hatinya. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa betapa pentingnya seseorang itu mempelajari tasawuf, karena dengan tasawuf akan mengantarkan orang tersebut untuk dapat membersihkan hati dalam berbagai macam penyakit hati yang ada dalam dirinya. Tasawuf itu merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari cara dan jalan bagaimana seseorang dapat sedekat mungkin dengan Tuhan. Menurut Al-Qurdi, tasawuf adalah suatu ilmu yang mempelajari hal ihwal kebaikan dan keburukan jiwa, cara membersihkannya dari sifat-sifat yang buruk dan mengisinya dengan sifat-sifat yang terpuji, cara melakukan suluk, melangkah menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya menuju kepada perintahnya. Dari pendapat ahli tentang makna tasawuf, sebagaimana menurut Al-Qurdi, menunjukkan bahwa tasawuf pada dasarnya merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang cara-cara membersihkan hati dari berbagai macam penyakit hati, mengisinya dan sifat-sifat terpuji melalui mujahadah dan riyadah, sehingga merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dan hatinya dan merasakan kehadiran Allah dalam dirinya. Langkah-langkah menuju kehidupan tasawuf. Untuk dapat menuju kehidupan tasawuf sehingga merasakan langkah-langkah menuju kehidupan tasawuf. Untuk mendapat menuju kehidupan tasawuf sehingga merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ada langkah-langkah atau upaya yang harus dilakukan oleh seseorang, yaitu 1. Tazkiyah an-nafs. Tazkiyah an-nafs itu adalah merupakan suatu upaya untuk menjadikan hati menjadi bersih dan suci baik zatnya maupun keyakinannya. Yang kedua, mujahadah dan riyadah. Mujahadah yaitu berjuang melawan hawa nafsu, membawa keluar dari keinginan-keinginan yang tercela dan mengharuskannya untuk melaksanakan syariat Allah, baik perintah maupun larangannya. Selain harus melakukan mujahadah untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu harus melakukan riyadah. Yang dimaksud riyadah yaitu latihan kerohanian dalam melaksanakan hal-hal yang terpuji, baik dan cara perkataan, perbuatan, dan cara penyikapan terhadap hal-hal yang benar. Dari uraian tentang mujahadah dan riyadah di atas, dapat dikatakan bahwa mujahadah dan riyadah dalam tasawuf itu merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan. Mujahadah yaitu memerangi hawa nafsu dari hal-hal atau sifat-sifat yang tidak baik, dan juga harus melakukan riyadah yaitu melatih diri untuk menjalankan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Tahapan spiritual dalam tasawuf. Dari sekian makam-makam atau tahapan-tahapan spiritual yang harus dilalui oleh seseorang yang berkehendak untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, yang disepakati oleh para sufi pada umumnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama taubat, yang kedua wara', yang ketiga zuhud, yang keempat kefakiran, yang kelima sabar, yang keenam tawakal, dan yang ketujuh ridha. Kondisi spiritual dalam tasawuf. Ahwal adalah keadaan-adaan spiritual yang menguasai kalbu dalam menempuh jalan menuju Tuhan, yang termasuk kepada al-ahwal menurut asyarat yaitu muraqabah, kurbah, mahabbah, khauf, roja, syauq, ans,
tumakninah, musyahadah, dan yakin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.